Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 6 yang telah dirilis oleh Presiden Joko Widodo. KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan juga perdagangan ke Sumatera Utara, Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Maloi Batuta Trans Kalimantan Kalimantan Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Palu Sulawesi Tengah, Bitung Sulawesi Tengah, dan Morotai Maluku Utara. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, tentu saja Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak juga yang tersebar di 3 pulau. Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa negara menginginkan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan stabil. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan ekspor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu dengan adanya kebijakan kawasan ekonomi khusus pada perkembangannya guna mampu dan menjaga pengelolaan kawasan ekonomi khusus agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia. Pemerintah mentransformasikan dengan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan menempatkan orientasi pada terwujudnya kawasan ekonomi khusus yang tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional, namun juga mendorong terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Tujuan dengan adanya implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mewujudkan dan mempercepatkan pembangunan di berbagai wilayah, meningkatkan daya saing masyarakat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang kawasan khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus dikembangkan dengan mendorong beberapa kawasan yang memang memiliki potensi dan kemampuan di bidang perekonomian untuk dijadikan tempat kawasan untuk menyambung sehingga menimbulkan pertumbuhan perekonomian yang sangat meningkat. Contohnya di kawasan ekonomi khusus yang memiliki potensi di bidang pariwisata, memiliki kawasan atau letak wilayah yang strategi yang dijadikan sebagai kawasan
untuk kegiatan perekonomian seperti kegiatan ekonomi dan industri ekspor atau impor. Konsep dasar kebijakan ekonomi khusus adalah sebuah kebijakan yang memberikan kekhususan dalam bidang ekonomi pada suatu wilayah provinsi atau kabupaten, dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 1, kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pemberian fasilitas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada para investor yang berinvestasi pada kegiatan yang mempunyai nilai tambah tinggi di kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global atau akses ke pelabuhan dan atau bandara. Pada kawasan tersebut diberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara di sekitarnya. Dengan meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Proses persetujuan usulan kebijakan kawasan ekonomi khusus ini dijelaskan pada laman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, yang di dalamnya dijelaskan untuk usulan KEK dapat diusulkan oleh badan usaha dan pemerintah daerah. Prosedur pengusulan dari badan usaha sendiri itu, badan usaha mengusulkan pembentukan KEK setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, untuk pemerintah daerah sendiri, untuk kabupaten atau kota, usulan disampaikan kepada Dewan Nasional KEK disertai dengan persetujuan pemerintah provinsi. Untuk pemerintahan provinsi, usulan disampaikan kepada Dewan Nasional Kawasan Kebijakan Ekonomi Khusus setelah mendapati persetujuan pemerintah kabupaten atau kota. Proses penyusunan kebijakan kawasan ekonomi khusus melibatkan beberapa tahapan penting, yang meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan ekonomi dan sosial kawasan yang akan dikembangkan. Hal ini meliputi penentuan jenis industri yang akan diusahakan, sumber daya manusia dan alam yang tersedia, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang kedua, penetapan tujuan. Setelah kebutuhan kawasan ekonomi khusus diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, penyusunan kebijakan. Tahap ini melibatkan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dibuat dapat berupa insentif pajak, regulasi investasi, fasilitas infrastruktur, dan dukungan lainnya. Yang keempat, implementasi kebijakan. Setelah kebijakan disusun, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Hal ini melibatkan pelaksanaan kebijakan secara teratur dan efektif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Tahap terakhir ini adalah evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan, menemukan kelemahan, dan menemukan cara untuk memperbaikinya di masa depan. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan kawasan ekonomi khusus selanjutnya. Kebijakan kawasan ekonomi khusus di Indonesia diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga. Di antaranya yang pertama itu ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi nasional dan mengawasi implementasi program kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian, termasuk juga kebijakan kawasan ekonomi khusus. Yang kedua itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi investasi di Indonesia dan memberikan layanan perizinan investasi. BKPMD juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kawasan ekonomi khusus dan memberikan izin investasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga itu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan ini dibentuk untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan ekonomi khusus. Dewan ini terdiri dari para menteri dan pejabat pemerintah, serta perwakilan dari dunia usaha dan masyarakat sipil. Yang keempat, Badan Pengusahaan Kawasan Ekonomi. Badan Pengusahaan Kawasan Ekonomi. Badan ini dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Badan ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan perizinan investasi, mengawasi kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus, dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan ekonomi khusus.
Yang kelima itu dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kawasan ekonomi khusus, terutama dalam mengeluarkan izin dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di wilayah kawasan ekonomi khusus. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mempromosikan kawasan ekonomi khusus dan menarik investasi ke wilayah tersebut. Beberapa model kebijakan kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang telah diterapkan dari masa ke masa. Yang pertama itu ada kawasan ekonomi khusus Tapak Pajajaran dari tahun 1985 sampai 1990. Tapak Pajajaran adalah kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1985 di Bandung, Jawa Barat. Kawasan ekonomi khusus ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, terutama di sektor industri. Yang kedua itu ada kawasan ekonomi khusus Batam dari tahun 1989 sampai sekarang. Kawasan ekonomi khusus Batam ini didirikan pada tahun 1989 dan menjadi kawasan ekonomi khusus yang paling sukses di Indonesia. Berlokasi di Kepulauan Riau, Batam memiliki fasilitas dan infrastruktur yang mendukung investasi dan bisnis di wilayah tersebut. Saat ini, Batam menjadi pusat industri elektronik, otomotif, dan manufaktur lainnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari aspek geografi dari posisi Batam sendiri yang lokasinya berdekatan dengan negara Singapura, sehingga memudahkan adanya jalur perdagangan antara Pulau Batam dengan negara Singapura. Yang ketiga ada kawasan ekonomi khusus Bintan dari tahun 1995 sampai sekarang. Kawasan ekonomi khusus Bintan ini didirikan pada tahun 1995 dan berlokasi di Kepulauan Riau, tidak jauh dari Batam. Kawasan ekonomi khusus ini fokus pada sektor industri, terutama di sektor pariwisata, elektronik, dan manufaktur. Yang keempat ada kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dari tahun 2007 sampai sekarang. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung ini didirikan pada tahun 2007 dan berlokasi di Banten. Kawasan ekonomi khusus ini didirikan untuk mendukung sektor pariwisata di daerah tersebut, terutama dalam pengembangan resort dan properti. Yang terakhir ada kawasan ekonomi khusus Mandalika dari tahun 2017 sampai sekarang. Kawasan ekonomi khusus Mandalika didirikan pada tahun 2017 dan berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus ini didirikan untuk mendukung sektor pariwisata di daerah tersebut dan mempromosikan Lombok sebagai destinasi wisata yang menarik. Mandalika juga menjadi kawasan ekonomi khusus di tahun 2021 karena menjadi tuan rumah MotoGP dari Indonesia, yaitu untuk adanya pengembangan juga di sektor pariwisata dari adanya kegiatan MotoGP ini, sehingga dapat menarik minat dari para wisatawan mancanegara serta wisatawan dalam negeri. Kemudian ada model kebijakan kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada kebijakan pengembangan infrastruktur. Kawasan ekonomi khusus membutuhkan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan infrastruktur di wilayah kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, ada model kebijakan pemberian insentif. Pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif seperti pembebasan pajak, fasilitas bebas biaya masuk, pembebasan biaya sertifikasi, dan berbagai insentif lainnya untuk menarik investasi ke wilayah kawasan ekonomi khusus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lapangan kerja di wilayah tersebut. Yang ketiga ada model kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Kawasan ekonomi khusus membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang kompeten di wilayah kawasan ekonomi khusus. Yang keempat ada model kebijakan pengembangan industri prioritas. Pemerintah Indonesia dapat mengidentifikasi sektor industri yang berpotensi dan memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dari sektor industri di wilayah kawasan ekonomi khusus. Hal ini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri di wilayah tersebut. Contoh daripada model kebijakan pengembangan industri prioritas ini dapat dilihat di wilayah Karawang, Jawa Barat, yang mana di situ banyak didirikan industri-industri dan terbukti mampu meningkatkan peningkatan dari sektor ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat Karawang, Jawa Barat. Yang kelima ada kebijakan pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah Indonesia dapat mendorong pengembangan ekosistem inovasi dan penelitian untuk mendorong pengembangan produk dan teknologi yang inovatif di wilayah kawasan ekonomi khusus. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan membuka peluang investasi baru di wilayah tersebut. Kasus pertentangan atau ketidaksetujuan yang pernah ada terhadap kebijakan ekonomi khusus di Indonesia. Yang pertama, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Penolakan dilakukan karena kenaikan BBM akan memukul daya beli masyarakat. Saat gaji tidak naik, maka alokasi tambahan untuk membeli BBM akan naik dan mengurangi alokasi yang lain, sehingga daya beli masyarakat akan berkurang. Tentu kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan barang-barang yang lain, seperti kebutuhan pokok, tarif listrik, angkutan umum, dan lainnya. Pendapatan masyarakat tertekan diikuti daya beli semakin menurun. Yang kedua, penolakan terhadap RUU KUHP. Adapun alasan pengesahan RUU KUHP sebagai berikut. Yang pertama, pasal terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, pasal terkait pidana mati. Yang ketiga, penambahan pemindahan larangan atau menyebarkan ajaran komunisme. Yang keempat, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Yang kelima, contempt of court. Yang keenam, penghapusan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU ITE. Yang ketujuh, larangan unjuk rasa. Yang kedelapan, membuktikan dosa negara dengan penghapusan unsur proaktif pada pelanggaran HAM berat. Yang kesembilan, meringankan ancaman bagi koruptor. Yang kesepuluh, korupsi sebagai intensitas sulit dijerat. Yang terakhir, UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada masyarakat, terutama kaum buruh. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh. Salah satu mengenai uang pasungan dan nilai santunan yang diturunkan. Banyak masyarakat yang kontra dengan pengesahan undang-undang tersebut. Data peningkatan sektor ekonomi kawasan ekonomi khusus. Yang pertama, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok. Proyek Kek Mandalika merupakan proyek pengembangan pariwisata terpadu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok meningkat 12% menjadi 2,2 juta. Dengan sebagian besar wisatawan yang mengunjungi Kek Mandalika. Yang kedua, Kek Seimangkei, Sumatera Utara. Kek Seimangkei diresmikan pada tahun 2018 dan menargetkan untuk mengembangkan sektor industri hilir kelapa sawit. Pada tahun 2020, nilai ekspor produk kelapa sawit dari Kek Seimangkei mencapai 47,4 juta. Yang ketiga, Kek Tanjung Lesung, Banten. Kek Tanjung Lesung, Banten adalah proyek pengembangan pariwisata di Banten yang menargetkan wisatawan domestik dan internasional. Pada tahun 2019, Kek Tanjung Lesung berhasil menarik 10.700 kunjungan wisatawan, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang keempat, Kek Bitung, Sulawesi Utara. Kek Bitung merupakan proyek pengembangan sektor perikanan dan industri maritim di Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, Kek Bitung berhasil mengekspor produk perikanan senilai 98 juta, meningkat 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dibutuhkan kerja dari pemerintah, terutama para administrator yang bekerja dan membuat kebijakan-kebijakan yang untuk menguntungkan kepentingan masyarakat umum. Salah satunya kebijakan untuk terus menumbuhkan atau mendorong perekonomian masyarakat umum menjadi lebih meningkat.